Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar, NPM C1C021095 dari kelas D, program studi S1 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas soal, yang mana soal ini mengenai rekonsiliasi bank. Nah, jadi di dalam pembelajaran video ini, nantinya akan menyelesaikan pembahasan terkait rekonsiliasi bank. Yang mana di sini sudah saya buat untuk tabel penyelesaiannya. Yang mana tugasnya itu siapkan rekonsiliasi bank untuk transaksi O per 30 September 2021 dan buat jurnal penyesuaian yang diperlukan per 30 September 2021. Nah, jadi langsung saja. Yang pertama, yang A, saldo kas menurut catatan perusahaan pada tanggal 1 September 2021 sebesar $8.425. Selama bulan September 2021, total penerimaan kas adalah $7.345,75. Sedangkan total pengeluaran cash adalah $6.737,50. Nah, rekening koran bank menunjukkan saldo pada tanggal 30 September 2021 sebesar $9.248,50. Nah, jadi di sini kita catat yang pertama itu ada cash balance per bank statement, mana jumlahnya itu sebesar 9.248,50. Ini belum dirubah. Kita rubah ke untuk $9.248,50. Jadi sini $9.248,50 itu menjadi cash balance per bank. Jadi kita catat di sini $9.248,50 menjadi cash balance per bank. Sedangkan untuk cash balance per book statement atau yang perusahaan itu jumlahnya itu $8.425 ditambah $7.345,75 dikurang dengan $6.737,50. Jadi untuk cash balance per book statement itu saldonya sebesar $9.033,25. Nah, selanjutnya itu yang B, pada rekening koran menunjukkan bahwa Trade Express CO memperoleh pendapatan jasa giro atau bunga sebesar $21,75
untuk bulan September 2021. Nah, jadi ini menjadi kita catat pada cash for book statement, di mana ini menambah pada perusahaan sebesar 21,75 dolar. Jadi kita catat di sini pada bagian tambahnya itu pendapatan jasa giro besar 21,75 dolar. Ya. Nah, selanjutnya itu pada yang C, cek nomor 103 senilai 125,75 dolar. Nah, yang ditarik Throat Express CO untuk melunasi utangnya pada supplier dengan salah diberangkatkan oleh bank ke rekening Throat Associates. Nah, jadi di sini kesalahannya itu menurut bank, karena bank error, karena di sini kita catat pada cash menurut bank ada yang berkurang. Di sini kita catat sebagai bank error sebesar 125,75 dolar. 125,75 dolar. Nah, untuk selanjutnya itu yang C, yang D, Throat Express CO membayar beban utilitas. Utilitas itu berarti listrik, air, dan telepon senilai 180 dolar dan polis asuransi sebesar 220 dolar dengan langsung meminta bank untuk mendebit rekening gironya. Nah, jadi untuk transaksi yang D ini itu yang melakukan penyesuaian itu di perusahaan, yang mana di sini membayar beban utilitas, yang mana beban ini dengan langsung meminta bank untuk mendebit rekening gironya. Nah, jadi di sini catat itu menurut perusahaan, yang mana di sini berkurang dengan namanya itu beban yang langsung dipotong bank sebesar 400 dolar. Kenapa 400? Karena di sini tadi yang D itu 220 ditambah 180 itu adalah 400 dolar. Nah, untuk yang E itu terdapat cek-cek yang sudah ditarik dan dicatat dalam register cek, tetapi belum tampak dalam rekening koran per 30 September 2021. Nah, jadi di sini yang melakukan penyesuaian itu pada banknya untuk melakukan rekonnya, di mana ada outstanding checks dengan 3 nomor cek, ada
Di sini kita catat pada bank, cash balance per bank statement pada bagian yang berkurang. Nah, jadi di sini kita bukan saja. Nah, di sini kita catat outstanding check. Nah, di sini kita samakan ada cek dengan nomor 107, 109, 111. Nomor 107 dengan nominal 105 dolar, 105,25 dolar. Terus 105 dolar, 105,25 dolar. Nah, selanjutnya itu ada dengan nomor akun, dengan nomor 109. Dengan nominalnya itu ada 73,50 dolar. 73,50 dolar. Selanjutnya itu ada dengan nomor 111 dengan nominalnya itu 25 dolar. Nah, jadi itu untuk transaksi yang E. Nah, selanjutnya di sini kita sambung saja. Nah, selanjutnya setelah transaksi yang E, kita lanjut transaksi pada bagian F. Pada bagian F ini, pada rekening koran terdapat adanya transfer masuk yang merupakan pelunasan wesel dari pelanggannya Truth Express CO yang langsung ditagihkan oleh bank. Nilai nominal wesel yang dilunasi adalah $500. Pendapatan bunga $25 dan bank membebankan biaya penagihan yang langsung dibebankan atas rekening Truth Express CO sebesar $5. Nah, jadi untuk transaksi yang F ini merupakan setoran dari perbankan, maka ini kita catat di rekening koran. Catat pada per book statement untuk perusahaan. Sini kita catat itu dengan akun kita catat dengan nama akun not receivable sebesar $920. Kenapa $920? Sini
pendapatan bunganya itu $25 dan yang wesel tadi $900 dikurang dengan $5, maka hasilnya itu $900. 900. Nah, sini kita samakan. Nah, selanjutnya itu transaksi yang G, terdapat cek $135,50 yang ditarik perusahaan untuk melunasi utang pada supplier dan sudah dibebankan bank pada rekening Trade Express CO dengan nilai yang benar. Namun pada cek register dicatat oleh perusahaan sebesar $153,50. Nah, jadi di sini kesalahannya itu pada pencatatan menurut perusahaan. Maka di sini kita catat book error. Book error. Senilai $18. Senilai $18. Nah, untuk selanjutnya di sini mengapa $18 tadi? Di situ selisihnya antara 153 dikurang dengan 135 itu selisihnya itu adalah $18. Maka catat pada perusahaan dan catat itu bertambah. Nah, selanjutnya itu terdapat beban administrasi bank sebesar $550 yang telah langsung dipotong oleh bank. Nah, jadi di sini, di sini sama seperti yang tadi, di sini beban administrasi bank sebesar $150 yang langsung dipotong oleh bank. Jadi di sini kita catat menurut perusahaan ada beban administrasi bank sebesar $550. Nah, selanjutnya itu kembali pada soalnya. Pada tanggal 30 September 2021, Cara Trade Express telah mencatat uang sebesar $482,25 mesin stok tunai, tapi belum terlihat dalam rekening koran yang dikirimkan bank. Nah, jadi di sini untuk pencatatannya itu kita catat pada cash balance per bank, mana ini bertambah dengan nama akunnya itu deposit in transit deposit in transit sebesar $482,25. Nah, selanjutnya itu ada transaksi pada J. Setoran tunai senilai 398 dari Trade Express CO telah dicatat pada jurnal cash dengan benar. Jadi yang benarnya itu $398. Namun dalam rekening koran, setoran tersebut dicatat bank sebesar 389. Nah, jadi di sini terjadi kesalahan catatan menurut rekening, menurut bank. Jadi di sini kita catat di sini bank error
ada yang bertambah, bank error sebesar $9 karena selisihnya itu adalah $9 sebesar $9. Nah, selanjutnya itu ada pada rekening koran menunjukkan adanya cek dari pelanggan yang dikembalikan senilai $187,50. Nah, jadi karena dananya tidak mencukupi. Nah, jadi di sini pelanggan itu mengembalikan cek sebesar $187,50. Maka di sini kita catat ada perusahaan, di mana di sini kita catat cek kosong. Cek kosong senilai $187,50. Nah, $187. Nah, jadi kita cek adjusting cash balance per bank statement itu ada $9.400, sedangkan adjusting cash balance per book statement itu ada $9.380. Nah, jadi kawan-kawan sekalian di sini ada sedikit kesalahan dalam pencatatannya. Itu pada notes receivable tadi penyebutannya itu benar, itu sebesar 920. Jadi di sini dicatatnya tadi itu $900. Nah, jadi untuk adjusting cash balance per bank statement dan adjusting cash balance per book statement itu sama-sama $9.400. Nah, jadi untuk rekonsiliasi banknya selanjutnya itu kita akan membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 30 September ini. Nah, sini kita buat truth explain. Nah, pada tahun 2021 September 30 September di sini yang pertama yang sebelumnya yang kita sesuaikan itu yang mempengaruhi kas perusahaan. Nah, jadi yang pertama itu ada yang interest revenue, pendapatan bunga tadi. Jadi di situ sebesar pendapatan bunga tadi mana? Nah, ini pendapatan bunganya itu $21,75. Maka kita catat di sini cash sebesar $21,75. Ini belum kita ubah dulu. Penting. Nah, pada pendapatan bunga interest
interest revenue sebesar 21,5 dolar. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 30 September juga, 30 September ada lagi akun yang kita sesuaikan, karena di situ ada transaksi nomor yang D, utilitas, dimana di sini beban utilitas dan juga adalah polis asuransi. Sini kita catat itu utilitas expense sebesar itu sebesar 180 dolar dan asuransi expense-nya insurance expense-nya itu 220 dolar. Nah, di sini kita catat yang pertama ada utilities expense atau beban utilitas besar 180 dolar. Ada juga insurance expense atau beban asuransi sebesar 220 dolar. 220 dolar. Nah, karena ini membayar, maka ini mengurangi cash. Cash-nya itu 400 dolar. Utilitas expense, insurance expense pada cash. Cash sebesar 400 dolar di kredit. Nah, selanjutnya itu yang mempengaruhi cash juga 30. Sini mempengaruhi juga itu pada transaksi yang nomor pengaruh juga itu transaksi yang F, yang mana di sini nominal vessel, maka kita itu cash bertambah itu 900 dolar. Catat di sini cashnya itu bukan 920 karena mendapat pendapatan bunga juga. Jadi sini kita catat cash besar 920 dolar dan juga ada bebannya itu atas rekening, penagihan rekening itu sebesar 5 dolar. Jadi beban administration expense besar 5 dolar. Nah, sini tadi ada notes payable-nya, notes receivable-nya tadi pendapatan vesselnya itu tadi vesselnya tadi 900 dolar. Dari sini kita catat 900 dolar. Dan ada pendapatan bunga, interest revenue sebesar 25 sebesar
SPP-nya tadi sebesar $25. $25. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi yang perlu disesuaikan juga itu ada pada transaksi terdapat cek. Nah, jadi yang perlu disesuaikan juga ini pada transaksi terdapat cek senilai $135.50 ditarik perusahaan untuk melunasi utang kepada supplier dengan nilai yang benar. Namun cek register dicatat oleh perusahaan sebesar $153,50. Jadi di sini maka kita akan mencatat. Maka di sini kita akan mencatatnya itu cash di debit sebesar $18 pada tanggal 30 September. Cash sebesar $18 pada akun payable sebesar $18. $18 ini didapat dari selisih kedua tadi. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi juga itu yang perlu disesuaikan yang H, terdapat beban administrasi bank. Jadi di sini ada administration expense nilai $550 yang telah dipotong oleh bank. Jadi di sini kita catat tanggal 30 Oktober. Di sini ada administration expense besar $550 karena membayar beban administrasi ini, maka cashnya berkurang. Cash di debit sebesar $550. Nah, untuk transaksi selanjutnya itu yang mempengaruhi juga pada huruf yang K. Yang K ini sebesar pada yang K itu kita sesuaikan juga, yang mana di sini transaksinya itu pada rekening koran menunjukkan adanya cek dari pelanggan yang dikembalikan senilai $187.50 karena dananya tidak mencukupi. Nah, di sini kita catat itu sebagai piutang atau account receivable. Jadi di sini tanggal 30 ada account receivable senilai $187.50. Ada cash sebesar $187.50. Nah, jadi itu untuk transaksi. Nah, jadi untuk yang disesuaikan itu hanya batas hal itu $87,50. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, terkait pembahasan rekonsiliasi cara pengerjaannya tadi, mungkin jikalau belum jelas bisa untuk ditanyakan kembali. Di sini juga ada menyusun jurnal penyesuaian dari transaksi-transaksi itu, penyesuaian yang diperlukan.
Yang mana di sini ada cash pada interest revenue, ada utilities expense, insurance expense pada cash dan administrasi expense pada not receivable dan interest revenue, cash pada account payable, administrasi expense pada cash, account receivable pada cash. Nah, jadi untuk pengerjaannya seperti itu. Mungkin di sini kita cek dulu untuk saldo dari debit dan kreditnya. Apakah sama atau beda? Cek dulu. Nah, jadi untuk saldonya itu sama ya. Sebesar 1.557,75 dolar. Di debitnya seperti itu dan kreditnya seperti itu. Jadi harapannya ini sudah benar. Jadi mungkin itu saja ya kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.